Film kali ini berasal dari Korea Selatan bergenre action sci-fi, judulnya Space Sweepers. Film ini menampilkan keadaan di tahun 2029, di mana kru kapal The Victory yang sedang mengumpulkan sampah luar angkasa tidak sengaja malah menemukan anak berusia 7 tahun yang ternyata sebuah robot. Walaupun tampak biasa saja, robot ini bisa memusnahkan alam semesta. Selain itu, ternyata robot ini merupakan buronan yang dicari pengawal luar angkasa UTS. Wah, seru banget gak sih? Biar nggak berlama-lama, yuk kita mulai ceritanya. Tapi yang baru main, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya juga jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Oke deh, ini dia Space Sweepers. Menampilkan keadaan di tahun 2029. Hutan sudah menghilang dan hanya ada pasir di sana. Matahari bahkan meredup, menyebabkan tanah menjadi asam. Itulah penyebab tanaman lenyap di bumi. Maka dari itu perusahaan UTS membuat rumah orbit baru untuk manusia. Akan tetapi tidak semua bisa pergi ke sana, hanya orang-orang terpilih dan yang kaya saja. Lalu di sini, di bagian pusat barang hilang milik UTS, seorang pria bernama Kim Tae-ho sedang berusaha melihat korban baru yang ditemukan UTS. Dia membayar mereka dengan sekantung beras dan sepatu yang dimilikinya. Tae-ho sedang mencari seorang anak berusia 7 tahun. Dan saat berhasil melihat jasad anak berusia 7 tahun, sayangnya itu bukan anak yang dicari Tae-ho. Dengan rasa putus asa, Tae-ho pun kembali menuju luar angkasa. Terlihat keadaan luar angkasa yang sudah dipenuhi manusia. Pesawat luar angkasa berterbangan di mana-mana, dan inilah distrik pemukiman UTS, di mana manusia bisa menjalani hidup dengan sangat baik. Tumbuhan subur, air mengalir, dan yang terpenting matahari bersinar dengan cerah. Pendiri UTS adalah seorang pria berusia 152 tahun, James Sullivan. Penampilannya memang tidak setua usianya. Di sini James menjelaskan kepada wartawan tentang tanah yang digunakan di UTS. Sangat baik, karena dibawa dari Mars. UTS sedang berencana membuat surga baru, New Eden, untuk seluruh manusia. Tapi, tetap saja, hanya orang terpilih yang bisa ke sana, karena baginya, manusia sangat kejam. Selama ini, manusia tertentu yang sudah merusak bumi. Kali ini di dunia buatannya tidak akan ada manusia seperti itu. Di tengah perbincangan, seorang reporter menanyakan nasib manusia lain yang masih ada di bumi. Sampai sekarang, bahkan beberapa buruh dari bumi memungut sampah luar angkasa mempertaruhkan nyawa hanya untuk bisa bertahan hidup. UTS belum maksimal menampung semua manusia di bumi, karena masih 95% yang belum terselamatkan. James berjanji akan memaksimalkan membawa seluruh manusia ke atas sana. Lalu scene pun berpindah di luar angkasa, di mana para pemungut sampah luar angkasa dari berbagai macam negara sedang berusaha membawa pesawat yang sudah terbengkalai. Mereka bekerja sama mendapatkan pesawat itu, karena bayarannya cukup besar. Tapi ada satu tim pembersih sampah yang ditakuti mereka, yaitu The Victory dari Korea Selatan, karena mereka cukup lihai. Saat datang pesawat The Victory, perebutan sengit pun terjadi. Kapten pesawat ini adalah seorang wanita bernama Kapten Jang. Dia sangat barbar dan tidak ingin berbagi keuntungan dengan kapal lain. Itulah kenapa banyak orang yang tidak menyukainya. Proses ini dibantu juga oleh Burp, sebuah robot yang bisa berbicara, dan Tiger Park yang mengendalikan mesin. Setelah berhasil mendapatkan sampah pesawat, disinilah kita tahu pilot yang mengendalikan dengan sangat lihai adalah Tae-ho. Tae-ho sangat bangga dengan keberhasilannya, sampai-sampai tidak sadar pesawatnya hampir menabrak dinding distrik pemukiman. Lalu di sini di pusat pengolahan limbah UTS, Tae-ho sedang menunggu hasil dari limbah yang ditemukannya, dan Tae-ho berhasil mendapatkan $500. Tapi sayangnya, Karum memberitahu bahwa Tae-ho membayar denda 1.300 akibat kerusakan antena yang ditabrak oleh Victory. Bukannya untung, Tae-ho malah mengalami kerugian. Tae-ho pun meminta Karim menerima kapal yang didapatkannya. Tapi sayang Karim menolaknya, karena biaya bongkar akan sangat mahal. Tae-ho harus membongkarnya sendiri. Sebelum pergi, Karim sempat-sempatnya memberikan surat pajak untuk Tae-ho, dan itu membuat Tae-ho kesal. Tapi tidak lama muncul seorang pria bernama Pierre. Dia duduk dan menonton berita mengenai robot android bernama Dorothy, yang sangat berbahaya. Dorothy hilang sejak dicuri oleh kelompok teroris Black Foxes. UTS meminta untuk menghubungi mereka jika melihat Dorothy karena robot ini bisa meledak. Tapi Tae-ho tidak tertarik melihat berita penting itu dan pergi begitu saja. Scene selanjutnya di kapal Victory. Tae-ho sedang bermain kartu dengan timnya.
Di tengah permainan, Tuan Park mempermasalahkan hilangnya beras yang dicuri Taeho untuk melihat jasad gadis 7 tahun. Untungnya Tuan Park malah mencurigai Kapten Jang. Keadaan menjadi memanas, ditambah lagi Burbs baru memberitahu bahwa Porky yang mengelola uang seluruh tim kabur. Sehebat-hebatnya Victory, isinya hanya sekumpulan orang yang bermasalah. Singkat cerita, Taeho dan yang lainnya sedang membongkar kapal terbengkalai. Tapi tiba-tiba kapal menyala. Taeho pun mendatangi ruang kendali. Taeho mendengar sesuatu bergerak di salah satu ruangan. Dia pun mencoba membukanya dari atas. Anehnya ruangan itu dipenuhi bantalan-bantalan bola dan ternyata di sana ada Dorothy, robot android yang dicari UTS selama ini. Tapi karena Taeho tidak memperhatikan berita, dia dan yang lainnya tidak tahu bahwa Dorothy adalah mesin penghancur massal. Seluruh tim tampak kebingungan, harus mengurus Dorothy. Tapi Taeho malah kembali teringat anaknya Sunny yang menghilang. Lalu saat itu juga Taeho melihat berita yang disebar UTS. Saat itulah Taeho dan timnya tahu siapa Dorothy sebenarnya. Semuanya ketakutan dekat dengan Dorothy. Kapten Jang meminta salah satu dari mereka mengikat Dorothy karena akan sangat berbahaya jika dia terus bergerak. Mereka melakukan suit dan diputuskan Taeho yang harus melakukannya. Saat akan mengikat, Dorothy mendekat dan itu cukup membuat Taeho ketakutan. Taeho tidak sengaja menyentuh barang yang dibawa Dorothy dan dia pun segera membawa barang itu menuju ruangannya. Sedangkan Park melaporkan kepada UTS tentang penemuan hal asing. Di dalam tas itu terdapat handphone dan berkas lainnya. Banyak panggilan masuk dari seseorang bernama Kang Hyono, dan berkas pun ada nama itu juga. Melihat hal itu, Taeho meminta semuanya melakukan rapat. Mereka pun pergi ke distrik pemukiman non-warga UTS. Di sana Taeho merencanakan untuk memberikan Dorothy ke Black Foxes dibandingkan ke pihak UTS. Karena non-warga tidak akan mendapat jatah apapun dari UTS, sedangkan dari para teroris, mereka akan mendapatkan banyak uang. Di kapal Victory, Dorothy melihat tanaman yang sudah kering. Tiba-tiba dia mengeluarkan titik-titik cahaya yang ternyata mampu menghidupkan kembali tanaman itu. Lalu kembali ke Taeho, dia sedang mencoba bisa berkomunikasi dengan Kang Hyono yang dia percayai sebagai anggota Black Foxes. Saat berhasil terhubung, Taeho mengirimkan bukti keberadaan Dorothy dan dia meminta tebusan $2 juta. Tanpa berpikir panjang, Kang Hyono pun menerimanya. Mereka akan bertemu di distrik bisnis 32, klub hantu. Sebelum mengakhiri obrolan, Taeho sempat menanyakan cara mencegah ledakan Dorothy, dan ternyata Dorothy tidak akan meledak jika tidak diperintahkan. Setelah mengakhiri obrolan, semuanya tampak senang, tapi ada hal lain yang tidak diketahui. Ternyata komunikasi yang mereka lakukan disadap James, pendiri UTS. James jadi tahu di mana keberadaan Dorothy. Lalu singkat cerita, mereka sedang bersiap-siap untuk pergi menuju tempat transaksi. Tapi sayangnya pesawat memberi alarm keberadaan polisi. Dengan cepat mereka menyembunyikan Dorothy. Kedatangan polisi ini ternyata karena laporan yang dikirim Park sebelumnya. Park pun memberi alasan bahwa dia salah menekan tombol. Polisi sempat melihat tanaman tumbuh dengan baik di sana. Begitupun Taeho dan yang lainnya baru menyadari ada tanaman di sana. Melihat polisi teralihkan, Park memberi tanda kepada Dorothy untuk bersembunyi, tapi sayangnya gerakan Park diketahui polisi. Polisi pun mendatangi ruangan di mana Dorothy berada. Untungnya Dorothy segera bersembunyi, tapi tetap saja tidak aman. Taeho membawa uang Babs agar bisa menyuap polisi, tapi sayangnya polisi itu tetap ingin melihat sekitar. Kapten Jang mengancam kepada polisi itu untuk pergi. Dia berpura-pura memberitahu bahwa Babs merekam saat Taeho memberikan uang kepada polisi. Karena takut dihukum dan dikembalikan ke bumi, polisi itu pun pergi. Setelah kejadian itu, mereka bergegas ke distrik bisnis 32, klub hantu. Di sana Park sempat ragu memberikan Dorothy, tapi Taeho meyakinkan bahwa yang dibawa mereka saat ini bukan manusia tapi robot. Jangan terlalu iba. Di sudut lain, Kang Hyono mencari keberadaan Taeho dan akhirnya mereka bertemu. Tapi aneh, sekelas teroris besar hanya datang sendirian dan tidak bersenjata dengan benar. Taeho tidak peduli dan segera melanjutkan transaksi. Sedangkan di atas sana, UTS sudah bersiap untuk menembak Dorothy. Tapi di saat itu juga sayangnya Kang Hyono menyadari Dorothy tidak ada di dalam tas. Taeho, Kang Hyono, bahkan UTS sama-sama kebingungan mencari Dorothy. Di sini Dorothy sedang melihat sekitar. Para pengunjung di sana sadar siapa Dorothy dan mereka mulai takut dan menjauh. Saat itulah Taeho dan Kang Hyono melihat keberadaan Dorothy. Di atas sana juga, UTS sudah bersiap menembak Dorothy. Untungnya dengan cepat, Park menyelamatkan Dorothy. Kang Hyono terseret keluar dengan pengunjung, sedangkan UTS terus menembak. Tapi anehnya, Dorothy ternyata bisa menahan semua tembakan seakan-akan ada dinding pelindung.
take it down. Setelah berhasil melarikan diri, Taeho kesal karena Park tidak bisa menjaga Dorothy dengan baik. Mereka kehilangan 2 juta dolar. Kapten Jiang menyadari handphone milik Dorothy disadap UTS. Itulah kenapa UTS ada di sana. Dia pun merusak handphone itu, karena dia sudah menyalin nomor Kang Hyun-woo. Park menanyakan nama Dorothy yang sebenarnya, dan ternyata namanya adalah Kwon Nim. Park sangat menyayangi Dorothy. Dia bahkan berani menggendong Dorothy walaupun dia adalah sebuah bom. Lalu di UTS, James sedang rapat mengenai persiapan pembentukan tempat bagi manusia di planet Mars. Di sana akan tumbuh super plant yang bisa tumbuh dengan baik, bisa hidup di kondisi tanah manapun, dan itu hanya bisa dilakukan menggunakan robot nano yang dijinakan gelombang Krypton. Di tengah perbincangan, James malah meminta agar video ditambahkan kalimat bahwa super plant hanya bisa digunakan di Mars. Tunjukkan bahwa di bumi sudah tidak ada harapan lagi. Pegawai lainnya sangat aneh, karena sebenarnya ada harapan untuk bumi. Sedangkan di pabrik bagian hanggar perbaikan, Park dan Bob sedang sibuk memperbaiki beberapa kerusakan mesin di pesawat. Dorothy mendengar pembicaraan mereka tentang kekurangan uang, dan saat melihat sekitar, Dorothy menemukan penjual minuman. Dorothy pun mendatangi Taeho meminta dibawakan gunting. Awalnya Taeho tidak mau memberikannya, tapi saat ditanya untuk apa, ternyata untuk tanaman yang dibuatnya subur. Tanaman itu menghasilkan tomat yang sangat banyak. Taeho dan Dorothy pun menjualnya kepada para buruh pabrik di sana. Mereka sangat senang bisa kembali merasakan tomat yang segar dari pohonnya. Penjual tomat itu laku keras. Taeho jadi bisa membeli beberapa perlengkapan untuk memperbaiki kapal. Lalu di sebuah ruangan, Babs dan Dorothy sedang berbincang. Di sini kita tahu bahwa Babs sebenarnya seorang wanita. Dia memiliki keinginan memiliki cangkang yang utuh seperti manusia. Di tengah perbincangan, Dorothy menanyakan asal-usul Taeho. Babs pun menjelaskan bahwa dulu Taeho adalah salah satu penjaga UTS. Dia menjaga jika ada kapal asing mencoba menuju luar angkasa. Di tengah misinya, dia menangkap kapal asing yang ternyata terdapat bayi perempuan. Karena ibunya meninggal, Taeho memutuskan untuk membesarkan anak itu. Dia memberi nama Sunny. Itulah anak yang selama ini Taeho cari. Taeho saat itu sangat baik membesarkan Sunny. Dia hadir sebagai sosok ayah yang sangat baik. Suatu saat, ketika sedang bermain, Sunny dipanggil, tapi Sunny tidak memberi respon dan lari begitu saja. Ternyata pendengaran Sunny rusak karena ledakan dan tembakan Taeho dulu. Sejak saat itu, Taeho tidak sanggup menembak manusia lagi. Dia bahkan jadi dikeluarkan dari UTS karena tidak becus menjalani misinya. Hidup Taeho sangat hancur sejak dia tidak punya rumah dan pekerjaan, sedangkan uangnya berkurang. Taeho jadi sering judi untuk mendapatkan uang, tapi hal itu malah membuatnya lupa akan Sunny. Saat dia sedang sibuk berjudi, sebuah puing raksasa menerjang pemukiman non-warga. Di saat itulah Sunny dan Taeho terpisah. Taeho sempat meminta pihak UTS membantu mencarikan anaknya. Tapi karena data miliknya yang sudah bukan bagian dari warga UTS, Taeho jadi harus membayar secara cash dan itu sangat banyak. Tentu saja Taeho tidak sanggup membayarnya. Sedangkan Taeho hanya punya waktu 3 tahun sebelum jasad Sunny benar-benar menghilang di angkasa. Lalu tiba-tiba telepon menyala, Bob segera memberitahu tim lainnya tentang adanya telepon yang masuk. Saat diangkat, ternyata itu dari Kang Hyun-woo. Mereka akan kembali melakukan transaksi di suatu tempat. Lalu di malam harinya, Park meminta agar Dorothy tetap bersama mereka, karena dia takut Black Foxes melakukan sesuatu jahat kepada Dorothy. Tentu saja Taeho menolak, karena uang yang akan dia gunakan saat ini adalah untuk mendapatkan Sunny, harapannya selama ini. Melihat sekarang sudah 3 tahun sejak perpisahan mereka, Taeho takut Sunny sudah semakin jauh dari orbit. Singkat cerita, ketika Taeho dan yang lainnya sedang kembali sibuk memperbaiki pesawat, terlihat Dorothy pergi ke toilet. Akan tetapi ada seorang pria mencurigakan yang mengikutinya. Suara teriakan Dorothy tentu saja terdengar oleh Park. Di saat itulah, Taeho dan yang lainnya berusaha mencari Dorothy. Dengan insting yang kuat, Park berhasil mengejar pria yang membawa Dorothy. Tapi sayangnya Park kehilangan jejak. Untungnya, Taeho sempat menemukan Dorothy dan segera membawanya. Akan tetapi hal lainnya harus dihadapi. Taeho dikelilingi orang-orang asing yang akan menyerangnya. Untungnya Park segera melawan mereka satu persatu. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Kapten Jiang membuka salah satu topeng. Dan betapa terkejutnya mereka bahwa salah satunya ternyata Karum. There's a bomb inside a factory's anti-gravity engine.